di dalam soal ada berapa sih? Yuk, waktunya berjalan terus, tuh tinggal dikit lagi. Yuk segera dijawabnya, kira-kira jumlah Mickey Mouse-nya adalah tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Ya banget, yaitu 17. Wah, hitungnya ada berapa? Kira-kira ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini nomor berapa? Telah letak dari anjingnya yang berwarna kuning. Kira-kira di nomor berapa ya letak dari si anjingnya? Yuk segera dijawab. Kira-kira di nomor berapa letak dari si anjing? Yuk tinggal dikit lagi, tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya itu di nomor 1, 2, 3 ya ternyata di nomor 3. Yuk. Sudah cukup nih game dari Piku. Sekarang Piku mau lanjut ibadah dulu ya. Bye-bye teman-temanku yang baik hati. Sampai ketemu lagi ya. Halo semua, kenalin nih nama aku Goldie. Yuk bantu Goldie untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada ya. Yuk. Ya, Goldie ada di toko nih. Pertanyaannya yaitu, manakah benda yang bisa dilipat dan dijadikan beberapa bentuk? Kira-kira mana ya yang bisa dilipat dan dijadikan beberapa bentuk? Yuk. Jawabannya yaitu ya B. Kemudian Goldie pergi ke dapur penyanyi yaitu aku untuk merebus air. Mana ya yang bisa digunakan untuk merebus air? A atau C nih? Wah, yuk segera dijawab. Jawabannya yaitu yang angin. Terakhir Goldie pergi ke ruang tamu. Pertanyaannya yaitu, manakah yang merupakan alat untuk menyimpan pakaian? A, B atau C ya alat yang digunakan untuk menyimpan pakaian? Jawabannya yaitu ya D. Udah dulu ya, Goldie menemani kalian semua. Selamat beribadah dan sampai jumpa lagi minggu depan bersama Goldie. Yeay! Halo semua, kenalin nama ibu guru adalah Queenie. Dia bantu ibu guru untuk menjawab soal yang ada ya. Yuk. Wah, selesaikan soal berikut. Kalau 3 sama dengan berapa ya? Wah, jawabannya yaitu adalah ya B, 30. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu antonim dari kata panas adalah apa ya kira-kira? Antonim dari kata panas ternyata adalah D. Kemudian profesi yang bekerja menanam padi adalah apa ya kira-kira? Wah, jawabannya yaitu adalah B, petani. Makasih ya teman-teman sudah membantu ibu menjawab soal yang ada. Sampai jumpa lagi di ibadah selanjutnya. Bye-bye. Adik-adik, sebelum kita ibadah, yuk kita lihat ibadah kita minggu lalu.
buat mukjizat yang lain. Tetapi ketika anak ini mau berkorban, rela hati memberikan 5 roti dan 2 ikan miliknya, maka Tuhan bisa membuat suatu mukjizat yang besar. Tapi kuasa yang mengalir itu seperti apa ya? Nah, kita akan melakukan eksperimen sebentar lagi. Dan kita mendekat pada Yesus. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Wow! Dengan pertolonganmu, asal kami mendekat dan setia dan taat kepada Engkau. Halo Daddy, sebelum kita ibadah, yuk kita lihat ibadah kita minggu lalu. Buat mukjizat yang lain. Tetapi ketika anak ini mau berkorban, rela hati memberikan 5 roti dan 2 ikan miliknya, maka Tuhan bisa membuat suatu mukjizat yang besar. Tapi kuasa yang mengalir itu seperti apa ya? Nah, kita akan melakukan eksperimen sebentar lagi. Dan kita mendekat pada Yesus. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Wow! Dengan pertolonganmu, asal kami mendekat dan setia dan taat kepada Engkau. Oke, yang di sebelah sini, selamat pagi. Oke, selamat datang di Gereja Anak Elohim. Nah, sebelum kita mulai nih,
hari ini banyak ya yang berlibur ya teman-temannya. Kalian besok ada yang berlibur kah? Ada yang mau pergi nggak? Atau di rumah saja? Nah, kalau hari ini misal ada nggak ya yang ajak saudaranya, ajak temennya? Ada ya? Coba hitungan ketiga, 1, 2, 3 yang lagi bertamu. Halo, selamat datang yang di depan. Diajak ya sama teman. Ada lagi yang di sebelah sana? Ada lagi? Oh nggak ada. Nah, Kak Tina juga mau menyambut buat kalian yang lagi menyaksikan online karena kalian lagi liburan keluar kota. That's good ya. Tetap saksikan, tetap ibadah online setiap hari Minggu jam 8:30. Nah, buat kalian yang mungkin hari ini baru datang nih ke Sidoarjo karena lagi mudik gitu atau lagi pergi ke rumah oma, opa, nenek, kakek yang ada di Sidoarjo, terus kalian liburannya masih lama, Minggu besok kalian juga bisa datang di sini. Pokoknya ibadah kita setiap hari Minggu jam 8:30. Oke, sebelum kita mulai nih, siapa yang sudah ikut program Aku Satu Kamu Satu? Sudah? Sudah ya? Hari ini terkumpul, update-nya ya, hari ini nih sudah terkumpul 585. Wow, luar biasa ya. Nah, kalau kalian kasih 585, Sandegeng juga kasih 585, maka kita akan memberi makan berapa peks? 1170 peks. Wow, kasih tepuk tangan dong. Tahu nggak sih adik-adik, kalau Tuhan menyediakan segini, berarti yang datang segini juga ya kan. Can you imagine, ini berarti kalau 1100 penuh nggak ya ini? Penuh nggak? Nggak kayak sekarang ya. Kita berdoa supaya banyak teman-teman kita yang datang ya. Jangan lupa ibadahnya nanti tanggal 26 April. Oke? Kita doakan terus ya supaya semua yang datang diberkati Tuhan ya. Oke, sekarang siapa yang siap beribadah? Oke Kak Tina undang kalian semua bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri. Coba dilemesin dulu. Kita mau berdoa ya. Tutup matanya, kita mau berdoa. Kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan adakan buat kami. Kami hari ini mau memuji Tuhan, kami mau have fun bersama Tuhan. Kami mau menari, kami mau melompat, kami mau menyembah Tuhan kami yang luar biasa, yang baik. Tuhan, hadirlah bersama dengan kami hari ini. Kami mau menikmati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah. Yang percaya katakan amin. Amin. Sekali lagi boleh tengok teman kanannya, kirinya, katakan kamu luar biasa hari ini. Kasih tos dong, boleh dikasih tos temannya ya, katakan Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Yes, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari sama-sama. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta terbang
kurang kencang. Siapa Tuhan kita? Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Allahku, Yesusku, Luar biasa. Dia cukup buat kita semua. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, selamat pagi adik-adik. Pagi. Puji Tuhan. Adik-adik, ingat gak bahwa di dalam firman Tuhan ada di dalam suatu kota, bahwa setiap kota Tuhan Yesus itu memberikan hal-hal yang baik, bahkan bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Benar gak Kak Vina? Iya, tahu nggak? Pada suatu hari ketika Tuhan Yesus datang dalam suatu kota, Tuhan Yesus diikuti banyak orang sampai 3 hari loh. Iya Kak, 3. Iya Kak. Ayo, ada yang inget nggak? Ingat ya, coba adik-adik mari kita duduk dulu sebentar, kasihan. Aduh. Ya, adik-adik 3 hari tidak makan dalam perjalanan itu rasanya apa adik-adik? Apa? Kalau lapar seperti apa adik-adik rasanya? Aduh sakit perutnya ya. Bayangkan adik-adik orang-orang banyak mengikuti Tuhan Yesus selama 3 hari. Mereka tidak makan, mereka tidak minum. Lalu gimana kakak seperti itu? Iya, karena Tuhan Yesus tuh luar biasa. Tuhan Yesus memiliki kegerakan hatinya. Dia memberikan belas kasihan. Tahu nggak adik-adik? Di mana Tuhan Yesus memberikan mukjizat yang luar biasa. Ya, tahu nggak mukjizat apa Kak? Mujizat apa ya kak? Itu loh Kak, bahwa di dalam hanya 7 roti dan beberapa ikan, Tuhan Yesus bisa memberi makan banyak orang. Luar biasa kan Kak? Wow luar biasa. Adik-adik tahu berapa roti yang dibuat sampai banyak? Berapa jumlah rotinya? 7 roti dan beberapa ikan. Nah adik-adik 7 roti dan beberapa ikan itu Tuhan akhirnya berdoa dan akhirnya memberkati roti-roti tersebut. Adik-adik Tuhan Yesus tidak hanya menolong mereka. Tuhan Yesus juga dapat menolong kita semua. Ya, tapi ada syaratnya adik-adik. Apa syaratnya? Nah, Apa? Tuhan Yesus akan menolong kita kalau kita itu sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mau mendekat kepada Tuhan. Jangan lupa kita harus rajin berdoa. Jangan lupa kita selalu baca Ya, kalau kita mendekat kepada Tuhan, kita tidak akan ditinggalkan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita semua. Siapa yang percaya? Angkat tangan ya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Wah, siapa yang percaya di sini Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita? Angkat tangannya boleh? Wah, yuk kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Boleh bangkit berdiri semuanya. Tes semangat lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lihat luasnya dunia, beribu warna juga, berjuta rasa. Aku kecil bagaikan
anak-anakmu di tempat ini. Haleluya. Call me your child. You call me your child. You're enough for me. You make me brave. You call me your child. You're enough for me. You make me brave. Call me your child. You call me your child. You're enough for me. You make me brave. Call me your child. You call me your child. You're enough for me. You make me Kau buat aku tersenyum lagi, kau sambut aku berharga, kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kau sambut, kau tercurah atasku, kau cukup bagiku. Tinggi lagi di hadapan Tuhan. Buat aku tersenyum lagi, kau sambut aku berharga, kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kau sambut, kau tercurah atasku, kau cukup bagiku. Kau cukup bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Masih ada semangat? Anak-anak sekarang semua pada liburan ya. Banyak yang sudah keluar kota. Ada yang ke luar negeri mungkin. Tapi bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah di pagi hari ini. Kalau sekolah libur, baca firman-Nya boleh libur enggak? Enggak boleh. Berdoanya boleh libur enggak? Tidak boleh. Ayo, yang bawa Alkitab semuanya diangkat. Yo, yang bawa Alkitab semuanya Alkitabnya dipegang. Kita akan serukan sama-sama. Ayo, sudah ya? Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lola kok lemes? Ulangi lagi. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Pagi hari ini anak-anak yang mempunyai ayat disimpan untuk minggu depan atau nanti gurunya boleh gitu ya. Love Bible-nya nanti untuk minggu depan. Kita akan baca ayatnya. Kita akan sama-sama baca di Mazmur 115 ayat yang ke-15. Ya, ini merupakan ayat untuk kita karena kita sudah cinta Tuhan, kita sudah cinta baca firman, kita sudah cinta banyak berdoa. Ini Tuhan ada janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Yuk sama-sama ya, dibaca Mazmur 115 ayat yang ke-15. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anak-anak, kalau kita cinta Tuhan, kalau kita nurut sama Tuhan, kita taat sama Tuhan, Tuhan pasti tidak pernah meninggalkan kita. Begitu juga untuk papa mama di rumah. Anak-anak bisa tumbuh berkembang karena kemurahan Tuhan. Karena ada papa mama yang memelihara anak-anak dari anak-anak bayi sampai anak-anak hingga saat ini. Untuk itu kita merasa bersyukur sama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Ayo bagi kita semua yang bawa persembahannya diangkat juga yuk. Persembahannya diangkat yuk. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Karena kita merasa sudah diberkati oleh Tuhan.
Kenapa kita diberkati oleh Tuhan? Karena kita rajin baca firman, kita rajin berdoa. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Persembahannya diangkat, kita sama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kemurahan Tuhan, kami boleh diberkati. Engkau yang mempunyai semuanya Tuhan, kami hanya pengelolanya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati orang tua kami, Engkau memberkati guru-guru kami semuanya. Kami akan memberikan persembahan dengan hati yang sukacita, hati yang rela, hati yang tulus, kami boleh mempersembahkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat memberi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita semua yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Oke, yang sudah memberi boleh bangkit berdiri. Kita mau menyembah nama Tuhan lebih lagi. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk dengan sungguh-sungguh kita mau sama-sama sembah Dia. Sebab Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang menyayangi kita. Kasih-Nya tidak terbatas. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sama-sama kita nyanyikan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau yang menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu.
hatimu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. sekali lagi katakan, ku terhubung. Terhubung denganmu. Haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Angkat tangan kita bersama-sama. Hubung denganmu. Naikkan pujian-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan sembah-Mu di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak disembah. Haleluya. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, Puji Tuhan, silakan duduk adik-adik. Ya, lagu pujian pada pagi hari ini berbicara tentang ku tetap terhubung dengan Tuhan. Karil percaya bahwa adik-adik di tempat ini adalah adik-adik yang selalu cinta Tuhan dan selalu terhubung dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya, Karil mau tanya, tadi Kak Devina dan Kak Vina cerita tentang apa? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Ada yang tahu? Silakan. Cerita tentang apa tadi Kak Devina dan Kak Vina? Apa? Kurang kencang apa? Pintar. Anak-anak Elohim ini pintar-pintar semua. Kasih jempol kiri kanannya, pintar-pintar. Dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, 7 roti dan beberapa ikan. Dan sisanya ada berapa Kak Evan? 7 keranjang besar. Wow, luar biasa Tuhan kita, amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan lagi bagi Tuhan, haleluya. Nah, Kak Ariel mau ceritakan ada satu peristiwa yang sudah kita pernah dengar peristiwa ini. Kira-kira apa ya? Peristiwa ini di mana Yesus mengusir roh jahat. Sama-sama katakan 2, 3. Yesus mengusir roh jahat. Nah, peristiwa ini adik-adik tahu terjadi di daerah, adik-adik tahu ketika Yesus berjumpa dengan orang yang kerasukan setan ini, adik-adik tahu kira-kira apa reaksi daripada orang yang kerasukan ini? Nah, ketika adik-adik tahu Yesus berjumpa dengan orang yang kerasukan setan ini, dia sangat takut. Dan orang yang kerasukan setan ini, hari-harinya dia tinggal di kuburan. Kira-kira adik di kuburan itu seram apa enggak? Seram apa enggak? Kak Evan, kira-kira seram enggak di kuburan? Seram sekali. Oh, seram. Wow, dia tinggal di kuburan. Adik-adik tahu ketika dia berjumpa dengan Yesus, setan ini yang masuk dalam tubuh orang ini sangat takut. Dan setan ini begitu banyak. Bahkan ketika Yesus tanya, siapa namamu? Dia katakan legion. Nah, legion itu berarti banyak, ada setan yang banyak masuk dalam tubuh, dalam diri orang tersebut. Nah, waktu itu setan roh jahat yang ada dalam orang ini sangat takut. Dan dia bilang, dia katakan, jangan binasakan aku.
lemparkan aku saja, buang aku saja. Di sebelah sana ada peternakan babi. Di situ aja. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yesus mengusir roh jahat itu. Dan roh jahat itu pindah kemana? Ada yang tahu? Kemana? Ke babi, ya pintar. Ada berapa jumlah babinya? Berapa? Ada yang tahu? Kak Ivan berapa? 2.000 ekor babi. Wow. Dan babi itu lari terbirit-birit dan masuk dalam danau. Nah saudara, Kak Ariel mau katakan begini adik-adik. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita takut Tuhan, kita tetap terhubung kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi adik-adik, amin. Di mana adik-adik pergi, di mana adik-adik berada, adik-adik lagi belajar, di rumah bermain, ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan akan menjadi bagian adik-adik, amin. Mau dilindungi oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangannya? Ya, tentu mau. Nah, Kak Evan di ending cerita ini, dia tadi telah dilepaskan. Nah, ketika dia dilepaskan, dia merasa kebebasan. Nah, begitu juga kalau kita terlepas dari segala yang jahat, mungkin dulu kita anak yang nakal, gak dengar-dengaran sama orang tua, tapi ketika kita mendengarkan firman, penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita menjadi adik-adik yang manis. Siapa yang mau jadi adik-adik yang manis? Boleh angkat tangan? Nah, kalau kita terlepas dari semua yang jahat, maka Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Oke. Adik-adik, kakak juga mau bercerita tentang seorang wanita yang mengalami sakit selama 12 tahun. Ini cerita minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Ada seorang wanita yang disembuhkan di saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia mengalami sakit selama 12 tahun. 12 tahun itu kira-kira lama atau cepat? Lama, sangat lama. Adik-adik bayangkan dia mengalami rasa sakit di dalam perutnya selama 12 tahun. Dia sudah mencari pertolongan kemana-mana, tetapi tidak ada orang yang mampu menyembuhkan dia. Mungkin saat itu ya, ini contoh. Seketika itu. Oh, ini contoh. Ini perempuan. Kak Evan jadi perempuan itu ya. Dia datang ke pertolongan di mana-mana. Dia cari pertolongan. Contohnya ke sini. Tolong saya sakit sudah 12 tahun. Tapi dia tidak mampu menyembuhkan. Dia cari lagi pertolongan di sebelah. Dia cari tolong sembuhkan saya. Tetapi mereka tidak mampu menyembuhkan dia. Dan suatu ketika saat Tuhan Yesus berjalan mau pergi ke rumah seorang yang bernama Yairus, wanita ini melihat Tuhan Yesus sedang berjalan. Dan dia berinisiatif untuk mendekat kepada Tuhan Yesus. Mungkin ya Kak Evan kasih contoh, mungkin saat itu perempuan itu mendekat pada Tuhan Yesus mungkin kayak begini. Soalnya dia kan sakit di perut. Mungkin kayak gini. Dia mau... Ekspresinya pada waktu itu mungkin begitu ya. Soalnya dia kan sakit di perut, dia pegang perut gini. Dan akhirnya saat dia sudah dekat kepada Tuhan Yesus, dia memegang jubahnya Tuhan Yesus. Dan seketika dia mengalami kesembuhan. Itu hal yang sangat luar biasa adik-adik. Dia mengalami kesembuhan di saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi yang kita bisa belajar dari cerita perempuan yang sakit 12 tahun ini adalah kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita setia dengan Tuhan, kita rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, apapun Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Mungkin adik-adik merasa, oh aku masih kecil, aku masih tidak bisa berapa-apa karena saya masih kecil. Tetapi adik-adik yakin kalau adik-adik dekat dengan Tuhan, adik-adik setia kepada Tuhan, Tuhan yang akan menolong dan Tuhan yang akan selalu memberkati kehidupan adik-adik. Puji Tuhan adik-adik, saat ini kita akan mau berdoa, menyembah Tuhan. Mari kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Adik-adik semua, tadi kita sudah dengar cerita dari awal bahwa Yesus kita adalah Yesus yang berkuasa. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Mulai dari peristiwa apa tadi? 7 roti dan beberapa ikan. Sisanya ada berapa? Sisanya ada 7 keranjang besar. Wah, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Itu karena apa? Karena Yesus punya belas kasihan. Karena Yesus punya kasih sayang bagi orang banyak. Mujizat, belas kasihan Yesus menghasilkan mujizat. Siapa yang pagi hari ini mau lihat mujizat? Tante, aku mau dong. Aku mau mama papaku diberkati Tuhan. Aku mau papaku disembuhkan sama Tuhan. Pagi hari ini, waktu kalian berdoa dekat sama Yesus, mujizat itu terjadi. Peristiwa apa lagi? Waktu Yesus mengusir setan yang 1 legion, setannya banyak banget. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu kecil di matanya Tuhan. Yesus itu berkuasa. Waktu perempuan sakit darah selama berapa tahun? 12 tahun. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Cari ke sana, cari pertolongan. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi lihat. Ketika dia menjamah jubah Yesus, perempuan ini sembuh atau tidak? Sembuh. Itu tandanya bahwa Yesus masih berkuasa. Yesus masih berkuasa hari ini. Yes, hari ini Yesus masih berkuasa. Ketika kalian datang sama Tuhan, pertolongan Tuhan ada buat kalian. Yuk, semua tangan seperti ini. Waktu kalian datang, Yesus, aku mau ditolong. Aku mau jadi anak yang pintar. Aku mau jadi anak yang baik. Dalam perjalanannya Yesus pelayanan, Yesus selalu melakukan banyak hal yang baik. Pagi hari ini minta Yesus jangan cuman lewat begitu saja buat kami. Yesus mampir yuk, ada tangan-tangan yang sementara menanti pertolongannya Tuhan. Yesus akan lihat anak-anak Elohim. Wah, ada anak-anak Elohim yang sungguh-sungguh seperti orang banyak tadi 3 hari ikut Yesus gak makan. Itu artinya apa? Mereka sungguh-sungguh sehingga apa? Hati Yesus loh kayak hatinya Yesus jatuh. Aduh, sayang aku sama kalian. Sehingga apa? Mujizat terjadi. Yuk tangan-tangan diginiin yuk. Bilang sama Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik buat kami. Yesus, kalau Engkau sudah menolong, sudah menyembuhkan banyak orang dalam Alkitab. Hari ini pertolongan Tuhan ada buat kami. Amin. Buat kalian yang menyaksikan ibadah ini secara online, kalian pun boleh mengalami hal yang sama. Bahwa mujizat Tuhan belum berakhir. Sampai hari ini mujizat Tuhan masih ada. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Mari buka hati kalian, terimalah Dia Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Maka engkau akan melihat mujizat dan engkau akan melihat pertolongan. Ya, semua angkat tangan. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab Kau besar, angkat tangan semuanya di hadapan Tuhan. Oh, tiada yang seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada yang seperti Engkau.
Sekarang adik-adik semua boleh lipat tangan. Kalian boleh berdoa. Mari guru-guru kita ulurkan tangan buat setiap anak-anak yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mari kita mulai berdoa buat mereka. Bahwa Allah yang besar itu ada buat setiap anak-anak. Allah yang berkuasa itu ada buat setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di GPDI Elohim. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan berikan kekuatan, mereka mungkin yang sedih Tuhan berikan penghiburan. Tuhan Engkau yang memberkati setiap anak-anak kami, sehingga setiap mereka yang datang, mereka pulang dengan membawa kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan mereka mendapat pertolongan yang ajaib daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami belajar Tuhan banyak dengan firman Tuhan, bahwa kuasa-Mu tetap sama dulu sekarang bahkan untuk selama-lamanya. Kami percaya belas kasihan-Mu lah yang membuat kami melihat mujizat Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau mengasihi kami. Kami tahu Tuhan Engkau mencintai kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami gak mau main-main dengan Tuhan. Kami mau jadi anak yang setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pagi yang diberkati ini. Kami percaya setiap kami yang hadir, kami diberkati oleh Tuhan. Guru-guru, orang tua yang ada diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap kami akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu dan orang tua, bahkan siapapun kami yang ada dalam ruangan ini yang mungkin akan mengadakan perjalanan sesudah ini. Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati, tibakan di tempat tujuan kami dengan segala selamat. Damai sejahtera Allah ada bersama-sama dengan kami. Pertemukan kami kembali Tuhan di minggu yang akan datang dalam ibadah pujian dan penyembahan. Kami sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan tutup ibadah Sunday Gang pada pagi hari ini. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.